Yeah. Hey, can you turn your music down, please? Because I'm having a really hard time. Whatever. Life Foundation Control, this is LF1. The specimens are secured and we're heading home. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang sedang menuju kembali ke bumi, di mana pesawat tersebut mengalami oleng yang membuat jatuh tepat di salah satu hutan di Malaysia. Pesawat tersebut ternyata adalah milik sebuah perusahaan bernama Life Foundation atau Yayasan Kehidupan yang dipimpin oleh seorang pria ambisius bernama Drake, di mana pesawat tersebut rupanya membawa sampel kehidupan dari planet lain, sehingga Drake pun mendesak anak buahnya untuk segera mengumpulkan semua sampel yang masih bisa diselamatkan. Dari sekian banyak kru pesawat yang ditemukan, hanya sang pilotlah yang masih selamat, di mana petugas medis pun segera membawanya ke dalam mobil ambulan. Namun tiba-tiba ya, ada sesosok entitas yang merasuki tubuh si pilot yang sekarang sudah pindah ke tubuh petugas medis, di mana entitas itu melihat logo nama perusahaan Life Foundation dan bermaksud untuk pergi menuju lokasi perusahaan tersebut. Setibanya di pinggiran kota, entitas yang merasuki tubuh petugas medis pun langsung mengambil seekor welut untuk dimakan hidup-hidup yang membuat semua orang ketakutan. Sampai akhirnya para preman setempat pun segera maju untuk menegurnya, tetapi dirasa inangnya sudah tidak layak, entitas itu pun kembali berpindah ke tubuh seorang nenek tua renta yang seketika membuat tubuhnya menjadi prima. Lantas, ia pun pergi ke bandara untuk mencari inang yang lain yang akan pergi ke Amerika, yang kebetulan orang itu adalah seorang gadis kecil. Dan kisah akan berfokus kepada seorang reporter penyelidik bernama Eddie Brock yang memiliki reputasi baik di dunia jurnalisme. Saat ini, Eddie sedang diminta tolong oleh atasannya untuk mewawancarai seorang pemilik perusahaan Life Foundation yang tiada lain adalah Drake, berkaitan dengan insiden pesawatnya yang jatuh di Malaysia. Yang seperti kita tahu, wawancara itu tentu saja bertujuan untuk sebagai pencitraan sekaligus menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Eddie, when you had nowhere to go, we gave you a home. Now you know we love the Eddie Brock Show. For me. All right, I'll do it. Dan dia bernama Anne, kekasih Eddie yang sebentar lagi akan ia nikahi. Yang setelah makan malam romantis selesai, mereka pun pulang ke apartemen milik mereka bersama. Yang di situ Eddie sempat bangun larut malam untuk badok, namun tak sengaja menemukan laptop milik Anne yang masih menyala. Di situ terdapat berkas tentang Anne yang sedang menangani kasus si Drake, yang ternyata sedang terlibat dalam kasus kematian orang-orang miskin dalam sebuah proyek percobaan rahasianya. Alhasil, Eddie yang sejak awal kurang suka dengan Drake pun menjadikan wawancara ini sebagai ajang untuk mengulik lebih dalam tentang proyek rahasianya yang melibatkan orang-orang miskin sebagai objek percobaannya, sehingga Drake yang merasa diinterogasi pun langsung menyudahi wawancara tersebut. Akibat dari keegoisannya membela kebenaran, Eddie pun langsung mendapat rentetan musibah seperti dipecat oleh atasannya. Anne, kekasihnya yang juga sama-sama dipecat dari kantor tempatnya bekerja gara-gara Eddie membuat masalah dengan klien yaitu Drake. Bahkan yang lebih parah lagi adalah hubungan mereka yang sudah terjalin lama pun harus kandas ketika Anne memilih putus dengan alasan muak dengan sikap Eddie yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Annie? 6 bulan kemudian, Eddie terlihat sedang akan membeli minuman di warung biasa yang di depannya terdapat seorang pengemis bernama Mary yang memang sudah biasa nongkrong di sana, dan Eddie pun juga sudah lama mengenalnya. Ketika Eddie sudah berada di dalam warung dan sedang mencari minuman, tiba-tiba saja muncul seorang preman yang biasa memalak warung-warung di wilayah itu, di mana Eddie yang penakut dan tidak ingin cari ribut pun memilih untuk bersembunyi daripada menolong si penjaga warung yang sedang kesusahan.
Setibanya di apartemen, Eddie yang sudah mulai mumet dase oleh banyak sekali tagihan akibat telat bayar karena tidak punya tabungan, ia pun mencoba mencari-cari lowongan pekerjaan yang memang tidak bisa secepat kilat bisa langsung didapatkan. Lantas, ia pun mencoba untuk menenangkan diri dengan rebahan di lantai, akan tetapi ya, tetangga sebelah menyetel musik dengan sangat keras, tetapi sekali lagi karena Eddie terlalu lemah, ia pun tak berani menegur dan memilih untuk pasrah dengan suara berisik tersebut. Beralih ke perusahaan Life Foundation dengan proyek rahasia Drake yang ternyata adalah mengenai entitas yang ia dapatkan dari luar angkasa bernama Simbiot, sejenis makhluk luar angkasa yang tidak bisa bertahan hidup secara mandiri, alias butuh inang untuk keberlangsungan hidupnya, sehingga Drake pun mencoba seekor kelinci untuk dijadikan subjek untuk Simbiot tersebut. Why this rabbit? It's similar to... But why? In human trials. Oh, it's way too soon to even begin to... Karena tidak berhasil, Drake pun kemudian mencobanya kepada subjek lain, yaitu manusia. Disinilah letak kejahatan Drake yang mengambil orang-orang miskin dan gelandangan dengan iming-iming uang banyak untuk menjadi inang bagi simbiot yang sedang ditelitinya. Establishing subject baseline. Dan ya, subjek tersebut pun meninggal dunia akibat simbiot yang tidak cocok dengan inangnya, sehingga ia pun menyuruh Dora, salah satu ilmuwannya, untuk mencari lebih banyak orang miskin dan orang gelandangan untuk dijadikan sebagai subjek percobaan tersebut. Bring in the next volunteer. Melihat majikannya sudah mulai mumet, Dora pun memutuskan untuk membongkar kejahatan Drake dengan menemui Eddie yang seorang mantan reporter setempat yang berani menantang proyek tersebut. Yang dengan iming-iming upah yang cukup lumayan, dan Eddie pun juga sedang terlilit masalah keuangan, ia pun menerima tawaran tersebut. Saving my fellow man. Shit. Alright, good night. Sebelum menjalankan aksinya dengan Dora, Eddie pun menyempatkan diri mengunjungi Anne, mantan kekasihnya, yang ternyata sudah punya tambatan hati baru yang merupakan seorang dokter ahli bedah. Sehingga alih-alih merajut kisah asmara yang sudah kusut, Eddie justru malah semakin sakit hati tatkala mengetahui Anne sudah punya gedang kepok yang baru. Kembali ke rencana Dora, Eddie terlihat dibawa masuk ke gedung perusahaan Life Foundation saat sedang sepi, di mana tugas utama Eddie adalah meliput, merekam, dan melaporkan apapun yang ia lihat di dalam gedung tersebut. Dan ya, alangkah terkejutnya Eddie saat melihat Mary si pengemis ada di sana menjadi salah satu subjek percobaan Drake. Di mana saat Eddie sudah berhasil memecahkan kaca kurungannya, simbiot yang bersemayam dalam diri Mary pun pindah ke tubuh Eddie tanpa ia menyadari hal tersebut. Eddie sama sekali belum menyadari akan keberadaan simbiot itu ketika ia bisa dengan mudah lolos dari beberapa penjaga, termasuk menjebol kawat pagar dengan sangat mudahnya. Sampai akhirnya ia terus diburu ke dalam hutan dan berhasil lolos dari para penjaga yang mengejarnya. Where the hell he go? Setibanya di apartemen, Eddie langsung menghubungi Dora untuk menanyakan keadaannya, di mana Eddie sendiri terlihat sangat lapar sekali sampai-sampai memakan apapun yang ada di kulkasnya, yang pada akhirnya ia pun memuntahkan itu semua. Dora sendiri akhirnya ketahuan telah menjadi dalang di balik insiden semalam, di mana Drake yang marah besar pun memasukkan Dora ke dalam kurungan dan membiarkan simbiot masuk ke dalam tubuhnya hingga Dora maut saat itu juga. Kembali ke Eddie yang terlihat menemui Anne dan si dokter di restoran, ia bermaksud meminta tolong Anne untuk menyebarkan berita tentang bukti kejahatan yang Drake lakukan, di mana Eddie yang tubuhnya merasa kepanasan pun nekat berendam di dalam akuarium restoran, termasuk memakan lobster mentah yang ada di sana. Dikira Eddie sedang sakit, si dokter alias pacar baru Anne pun langsung membawa Eddie ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Yang ketika mesinnya dinyalakan, tiba-tiba... Hey, what's happening in there? Hey. Okay. Coming out. I'll call you when your tests are in. Alright, thank you. Thank you, Dad. Tiba di apartemen, Eddie lagi-lagi mendengar suara musik dari tetangga sebelah yang benar-benar sangat berisik. Sehingga kali ini Eddie yang benar-benar tidak tahan pun memutuskan untuk menegurnya dan... Down, please, 'cause I'm having a really hard time.
Whatever. Sure, man. Yeah, I'll just turn right down. Thank you. Sorry. Thank you. Entah apa yang simbiot itu lakukan kepada tubuh Eddie, tetapi saat ia baru saja selesai memasak, muncullah beberapa orang suruhan Drake yang datang untuk menangkapnya. Di mana ini menjadi awal pertama kali untuk Eddie berkolaborasi dengan simbiot itu. Ketika tubuhnya tak dapat dikendalikan dan mulai membrutal menghajar mereka semua. I'm so sorry about your friends. Melihat Eddie yang kabur dengan motornya, Drake yang memonitor dari kejauhan pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Sehingga inilah yang terjadi. Eddie pun berbelok dengan tajam berkat bantuan simbiot, di mana ia akhirnya menyerah setelah dihimpit oleh dua mobil yang membuatnya mencelat dari motor. Dan inilah saatnya kita akan melihat sosok asli dari simbiot ketika tubuh Eddie yang patah dan cedera tiba-tiba pulih seketika dan... Eyes, so many snacks, so little time. Ya, perkenalkan, inilah Venom, makhluk luar angkasa yang suka makan cemilan seperti paru-paru, pankreas, otak, dan organ dalam mentah lainnya. Alih-alih para astronot telah menemukan kaumnya, justru Venom dan para simbiotlah yang menemukan eksistensi manusia, di mana mereka para simbiot bermaksud mencuri pesawat luar angkasa milik Drake untuk membawa lebih banyak simbiot ke planet bumi. Inside your head, you are a loser, Eddie. Venom juga mengatakan bahwa tidak semua inang cocok dengan simbiot karena diperlukan tubuh bugar dan faktor-faktor lain yang diperlukan. Yang dalam kasus ini, Eddie adalah orang yang tepat atau klop dengan si Venom ini. That is the deal. Sebelum ke rencana Venom, Eddie terlebih dahulu pergi menuju perusahaan media bekas tempat kerjanya untuk memberikan barang bukti kejahatan Drake. Yang setibanya di sana, Eddie langsung diusir oleh satpam yang melarangnya memasuki gedung tersebut. Namun, karena ada Venom sekarang bersamanya, Eddie tidak perlu lagi repot-repot mencari cara untuk naik ke atas sana karena... Sesampainya Eddie di ruang kerja mantan bosnya, ia langsung meletakkan ponsel berisi rekaman video kejahatan si Drake. Namun, saat akan keluar, muncullah tim SWAT yang sudah siap menangkapnya. Sehingga, untuk kedua kalinya Eddie dan Venom harus berkolaborasi untuk mengalahkan mereka semua. Copy. Tepat saat Eddie dan Venom sudah beres, muncullah Anne yang datang menjemput karena khawatir, di mana Eddie akan dibawa menuju rumah sakit untuk kembali diperiksa oleh pacarnya, yaitu si dokter. Beralih sebentar ke si Drake yang kedatangan seorang tamu yang tiada lain adalah anak kecil yang berasal dari Malaysia, membawa seekor simbiot yang langsung berpindah inang sehingga... Kembali ke Eddie yang sudah tiba di rumah sakit, saat Anne dan dokter menyarankan untuk menjalani tes MRI kedua, Venom tiba-tiba berbicara di dalam kepala Eddie tentang dua kelemahan utama simbiot, yaitu api dan suara tinggi. Suara tinggi yang dimaksud di sini adalah suara dengan frekuensi 4000 sampai 6000 GHz, yang kebetulan sama dengan gelombang yang dipancarkan dari mesin MRI tersebut. Sehingga itulah alasan kenapa Venom melarang Eddie menjalani tes MRI. Namun, karena si dokter dan Venom tidak bisa mengendalikan dirinya, maka Anne pun dengan cepat menyalakan mesinnya sehingga ya, Venom pun terlempar dari tubuh Eddie dan dikurung dalam ruangan kaca. Yang tepat saat Eddie memilih pergi dari sana, Venom pun mencari jalan keluar melalui saluran udara dan merasuki seekor anjing kecil yang ada di sana. Untuk Eddie, ia pun langsung ditangkap oleh anak buahnya Drake karena dikira masih ada Venomnya. Sementara Venom sendiri yang melihat kejadian itu pun langsung berpindah ke tubuh Anne yang kebetulan ada di hadapannya.
Disinilah Eddie sekarang ditawan oleh Drake di gedung perusahaannya. Mengetahui Venom sudah tidak ada, Drake yang di dalam tubuhnya sudah ada simbiot pun langsung berubah bentuk dan memaksa Eddie untuk buka mulut. Karena Eddie memilih bungkam, Drake dan simbiot pun berbicara di luar, yang akhirnya mengungkap sebuah fakta bahwa simbiot yang saat ini bersama Drake adalah pimpinannya, pimpinan para simbiot yang ada di planetnya. Sehingga Drake ditawari sebuah kekuasaan berikut kekuasaan yang sangat besar. Namun sebelum itu, Riot atau nama untuk pemimpin simbiot ini pun harus pulang dulu ke planetnya untuk membawa jutaan simbiot yang merupakan anak-anak buahnya. Not a simulation. Oh, the flight team aren't prepped yet. I'll be piloting the spacecraft. Dengan cepat, Drake pun menyuruh timnya untuk siapkan pesawat luar angkasa yang karena mereka para karyawannya tidak setuju dengan ide tersebut, Riot pun langsung berubah bentuk dan membantai mereka semua. Karena Eddie dianggap sudah tidak berguna, ia pun akan dieksekusi jauh di dalam hutan yang tepat saat Eddie akan dimautin, muncullah Venom yang merasuki tubuh Anne dan menghajar semua penjaga yang ada di sana. Hi, Eddie. Whoa. Setelah Venom pindah ke tubuh Eddie dengan cara yang tidak bisa saya tampilkan di video, Eddie dan Venom pun bergegas pergi ke landasan pesawat luar angkasa yang di situ Venom akhirnya jujur bahwa di planetnya ia merupakan simbiot yang dianggap lemah dan pecundang sama seperti Eddie. Namun di sini di planet bumi Venom bisa berjaya dengan bersama inangnya yaitu Eddie. Sehingga Venom yang awalnya akan menguasai bumi bersama Riot pun menjadi berubah pikiran dan akan berusaha untuk mencegah Riot pulang ke planetnya. Right, when it comes to being completely annihilated, then it's back to we. Setelah berubah wujud menjadi Venom, Eddie pun diberitahu satu masalah penting tentang Riot yang merupakan pimpinan para simbiot. Bahwa kemampuan Venom yang dari tadi kita lihat sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan Riot, yang dengan kata lain peluang mereka memenangkan pertarungan adalah 0 putul kemenangan. Zero. Oh, fuck it. Let's go save the planet. Dan ya, apa Venom bilang, Riot bisa mengubah bentuk yang menjadi senjata apapun yang diinginkan, berbeda dengan Venom yang hanya bisa melar dan membuat perisai, sehingga mereka harus memakai otak dan strategi untuk mengalahkannya. Dan tetap saja Riot terlalu kuat untuk mereka berdua, sampai-sampai Venom bisa ditarik keluar dengan mudah dari tubuh Eddie. Namun karena pertarungan belum selesai, Eddie pun kembali menjulurkan tangannya dan ya, mereka berempat pun bercampur menjadi satu individu dan langsung naik menuju pesawat. Di mana Anne yang sedang berada di dalam ruang kontrol pun langsung menyalakan suara keras, sehingga Eddie dan Drake pun terpisah satu sama lain dan bertarung dengan tangan kosong dengan gaya manusia. Pada akhirnya, Eddie harus kalah saat Riot menusuknya dari belakang. Yang tepat saat Drake dan Riot sudah masuk ke dalam pesawatnya, muncullah Venom yang dengan cepat masuk ke dalam tubuh Eddie dan langsung menyembuhkan luka fatalnya. Pada saat pesawatnya sudah diluncurkan, Venom pun melompat ke pesawat dengan membawa serta senjata milik Riot yang tertinggal. Yang dengan senjata itu pula lah Venom berhasil merobek dan meledakkan pesawat tersebut di udara. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya berakhir, Eddie terlihat sedang ngopi bersama Anne, di mana Eddie menceritakan tentang pengorbanan Venom melebarkan tubuhnya demi melindungi Eddie, padahal kaum simbiot diketahui sangat lemah terhadap api. Namun bagaimanapun juga semuanya sudah terjadi. Eddie hanya bisa pasrah dan kembali lagi menjadi Eddie yang lemah. Dan ya, Venom ternyata masih hidup, entah bagaimana caranya ia masih bisa bertahan. Setelah ngobrol singkat dengan Anne dan menyapa Pak D di pinggir jalan, Eddie pun menjelaskan beberapa peraturan tentang memakan kepala seseorang yang boleh dilakukan hanya kepada orang yang sangat-sangat jahat, seperti orang berdasi tetapi bermuka dua. Possibly eat very, very bad people. Ever good people, alright? Fine. Tepat saat malam hari sebelum pulang ke rumah apartemen, Eddie seperti biasa mampir dulu ke warung untuk membeli minuman. Di mana si preman yang waktu itu pun datang lagi untuk melakukan pemalakan. Sehingga inilah saatnya Eddie untuk menunjukkan siapa teman barunya. We are Venom. Tamat ending yang
Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah Venom yang awalnya dianggap sebagai ancaman pada akhirnya menunjukkan bahwa setiap individu atau makhluk memiliki potensi untuk berubah. Ini mengajarkan tentang penerimaan diri, bahkan ketika seorang merasa terasing atau berbeda, dan bagaimana perubahan tersebut bisa membawa kekuatan yang positif. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Gondes pamit undur diri. Bye.